Tiga unit rumah di Kelurahan Kelapa Tiga, Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung dengan cepat hangus terbakar. Material rumah yang didominasi oleh kayu menyebabkan kobaran api cepat membesar dan menghanguskan rumah. Dinas Pemadam Kebakaran dari Kota Bandar Lampung menerjunkan 4 unit mobil pemadam dan membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari rumah milik Nasruddin yang tiba-tiba saja membesar. Api kemudian menjalar ke 2 rumah lain yang letaknya berdekatan. Data yang kita miliki ada 3 rumah yang terbakar, 1 rumah 2 lantai, kemudian 1 rumah 2 rumah. Nah, Pak, ini kan jadi kebakaran yang kedua ya Pak ya untuk di hari ini Pak. Mungkin ini dari kita sendiri seperti apa sih Pak himbauannya kepada masyarakat? Ya tentunya kita tidak artinya mengimbau keluarga masyarakat untuk senantiasa hati-hati, tidak dapat bila ada yang memainkan api atau membakar sampah tidak boleh ditinggal. Kebakaran diduga akibat seorang anak yang bermain korek api di lantai 2 rumah milik Nasruddin. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 19 awak kapal KM2 Putra dievakuasi tim SAR karena mesin kapal rusak. Sebelumnya mereka sempat terombang-ambing di tengah laut selama beberapa jam. Tim gabungan Basarnas, Polairut, dan TNI Angkatan Laut mencari sebuah kapal nelayan di perairan Maluku Utara. Pencarian dilakukan pasca tim SAR mendapat laporan ada sebuah kapal yang mati mesin. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR akhirnya menemukan kapal yang terombang-ambing dihantam gelombang. KM2 Putra memulai pelayaran dari Pulau Bacan, Halmahera Selatan menuju Pulau Batang 2 Ternate. Di tengah perjalanan, mesin kapal tiba-tiba saja mati dan membuat awak panik. Pencarian terhadap kapal yang mengalami mati mesin. Dan pada pukul 6.45, kapal tersebut berhasil diketemukan dalam keadaan selamat. Dan saat ini kapal tersebut lagi dilaksanakan pendampingan oleh KN Pandu Dewanata. KM2 Putra mengangkut 19 orang termasuk awak kapal. Tim SAR selanjutnya menarik kapal sampai ke pelabuhan Dufa Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Diduga senggolan saat hendak menyeberang, pengemudi ojek online bertabrakan dengan penjual bakso. Akibat kecelakaan, penjual bakso terluka di sekujur tubuh, tersiram kuah panas, sementara pengemudi ojek kabur. Seorang pengemudi ojek online diduga menyenggol penjual bakso keliling saat akan menyeberang jalan di Jalan Raya Hadi Supeni, Cangkiran, Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Usai menabrak, pengemudi ojek online langsung kabur. Akibat kejadian ini, penjual bakso mengalami luka melepuh di sekujur tubuh tersiram kuah panas. Korban bernama Ponidi, warga Kendal ini dirawat di Rumah Sakit Syaril Hospital Kendal. Itu adalah laka tunggal. Memang yang bersangkutan dikagetkan oleh adanya pengemudi lain yang melawan arus. Kemudian akibatnya terjatuh dan kuah baksonya menyiram punggung si tukang bakso. Korban sendiri dalam perawatan dan sudah ditangani oleh tim medis. Kasus kecelakaan ditangani oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Pengemudi ojek online yang sempat kabur akhirnya mendatangi korban untuk minta maaf dan bantu biaya pengobatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Puluhan pekerja dan pemilik usaha di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta berunjuk rasa ke rumah Ketua RT setempat. Aksi dilakukan saat pembongkaran ruko-ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Puluhan pekerja dan pemilik tempat usaha berunjuk rasa saat pembongkaran ruko-ruko di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Massa menggeruduk rumah Ketua RT yang dianggap sebagai pemicu permasalahan. Ketua RT dinilai telah melaporkan kasus penyerobotan bahu jalan dan saluran air kepada pemerintah kota Jakarta Utara. Padahal kasus penyerobotan ini telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Akibat pembongkaran, pegawai tempat usaha mengaku kehilangan pekerjaan.
padahal mereka dibayar secara harian. Di sini kita udah ada kerjaan walaupun gaji seberapa. Tapi kalau dibongkar gimana? Kalau pemerintah terpaksa bongkar gitu loh, ya kan? Tapi ini dengan dibongkar ini abang terdampak gak bang? Ya terdampak lah, kita mau untuk kasih makan keluarga pakai apa? Tokonya tutup atau gimana bang? Ya tutup lah. Ya kita kan kerja dibayar harian. Bang, tuntutan ke sini apa jadinya? Tuntutan ke sini kan ini kan usul dari RT, itu kan. Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh? Setelah sekian lama baru ada kayak gini gitu loh. Pemkot Jakarta Utara membongkar 20 ruko yang menyerobot bahu jalan sekaligus menutup saluran air di Pluit Karangniaga Penjaringan Jakarta Utara. Petugas gabungan dikerahkan mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bida Marga hingga puluhan petugas PPSU. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Jakarta menyatakan massa yang berunjuk rasa menentang dirinya bukan warga setempat. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan pada bangunan yang melanggar, bukan pada usaha di tempat itu. Dan saya pastikan bahwa yang demo tadi adalah bukan warga saya, ya, bukan warga saya. Namun demikian saya sikapi bahwa saya sampaikan yang dibongkar dan ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan. Ya, bukan usahanya, bukan tempat dagangnya. Jadi usaha dan bisnisnya tetap berjalan. Yang dibongkar itu adalah pelanggaran, yaitu apa? Saluran air dan bahu jalan. Jadi kalau ada yang demo di situ, perlu saya sampaikan, itu berkonsekuensi hukum. Dan itu ada yang ditujukan ke atas nama saya. Viral di media sosial, seorang istri yang jadi korban kekerasan rumah tangga oleh suaminya di Depok, Jawa Barat justru jadi tersangka dan ditahan polisi. Namun polisi yang menangani kasus itu menyatakan kedua pihak kini telah jadi tersangka. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Depok, Jawa Barat menarik perhatian publik. Seorang istri yang menjadi korban KDRT oleh suaminya justru dijadikan tersangka dan ditahan polisi. Peristiwa ini bermula dari adik korban yang mengunggah cerita kakaknya di media sosial hingga menjadi viral. Kepolisian Metro Depok menyatakan jika saat ini kedua belah pihak saling lapor dan keduanya telah menjadi tersangka. Dua-duanya semua sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Kemudian pada saat RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga harus melakukan operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit. Polisi mengungkap suami istri terlibat pertengkaran dan berujung saling serang antara keduanya. Setelah pertengkaran itu, kedua belah pihak saling melapor ke polisi. Polisi telah mencoba restorasi justice kepada kedua pihak, namun karena salah satu tidak kooperatif, kasus ini kini masih dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR dari fraksi PKS juga menggegerkan publik. Kini kasus itu telah ditangani Bareskrim Mabes Polri. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR menggegerkan publik. Pelaku KDRT merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhari Yusuf. Bukhari dilaporkan istri keduanya karena diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT terjadi beberapa kali selama kurun waktu 2022. Penasihat hukum korban mengatakan korban telah melaporkan kasus tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Kota Bandung. Namun pada 9 Mei, laporan tersebut dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena lokasi kejadiannya ada di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Korban telah meminta perlindungan dari LPSK yang kemudian sejak Januari 2023 status korban terlindung.
Sementara itu PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Karena Bukhari telah mundur dari anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tidak bisa memproses KDRT tersebut. Dan kini kasusnya ditangani Bareskrim Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi sudah P21 atau dinyatakan lengkap setelah sempat dikembalikan oleh jaksa ke polisi. Selama penanganan perkara penganiayaan, hanya sekali berkas perkara dikembalikan jaksa ke polisi untuk dilengkapi. Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan: 1. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Ke-1, Primer pasal 355 ayat 1 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C Yunto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak Yunto pasal 55. Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak karena David yang menjadi korban masih berusia 17 tahun. Penganiayaan pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenq, Rafael Aluntri Sambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II. Dari Jakarta, Nisa Sahib Sutrisno Zulkarnain, iNews melaporkan.